Saudara dan saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat sore. Salah satu tema yang paling menonjol dalam bacaan kitab suci hari ini ialah tentang seorang raja. Baik tulisan Nabi Zakaria maupun Injil Matius berbicara tentang raja damai dan sifat-sifatnya. Di situ disebutkan raja itu penguasa alam semesta, namun lemah lembut dan mengendarai keledai. Tidak punya pengawal dan penjaga ataupun senjata. Pakaiannya sederhana, nyaris seadanya. Kendati demikian, ia mampu melenyapkan kereta Efraim, memusnahkan kuda-kuda Yerusalem, dan memberi damai kepada dunia. Apa yang mesti kita maknai dengan tema yang seperti ini? Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian melihatnya dalam 3 poin kecil berikut. Yang pertama, misteri tentang yang kecil. Di awal perenungan pada sore hari ini kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa Yesus sebagai Allah Putra tidak tampil sebagai Raja Agung dan dahsyat? Mengapa ia justru hadir sebagai manusia lemah, miskin dan menderita? Bagaimana kita bisa mengerti tentang konsep Allah yang seperti ini? Rupanya, musuh terbesar dalam hidup kita ialah keinginan untuk menjadi luar biasa. Kita suka yang nikmat, yang kuat, dan yang hebat. Setan tahu hasrat hati dan pola pikir kita ini. Oleh karena itu, ia menggoda manusia pertama untuk makan buah terlarang agar menjadi lebih hebat daripada Tuhan. Akibatnya, bukan menjadi hebat yang didapat, tetapi mati terjerat oleh dosa. Disinilah setan menipu kita dengan menawarkan hal-hal yang luar biasa. Namun setan itu tidak sanggup melawan yang kecil dan rendah. Di padang gurun misalnya, Yesus digoda setan untuk menjadi tenang, menjadi hebat dan menjadi kuasa. Tetapi ketika Yesus tidak goyah dan hanya taat kepada Allah, setan mundur dan kalah. Oleh karena itu, benarlah sabda Tuhan di bukit, siapa yang hidup miskin di hadapan Allah, dialah yang memiliki bumi. Maka menjadi jelas misteri Allah itu dinyatakan kepada yang kecil. Maksudnya adalah di situ manusia tidak tersentuh oleh yang jahat atau setan. Yang kedua, tentang mengenal. Dosa manusia atau dosa kita membuat mata kita menjadi tertutup. Allah yang semula dapat dialami secara nyata sekarang tersembunyi di balik misteri. Kita yang berdosa tidak dapat melihat Allah yang suci. Namun Allah sangat mencintai kita dan ingin agar kita semua dapat mengenalnya kembali. Demikian juga kita rindu mengenal Allah karena kita berasal dari Allah dan akan menuju kepada Allah. Untuk itu hari ini lewat sabdanya Yesus mengungkapkan cara dan solusi menemukan kehadiran Allah. Maka menjadi kecil itu selain mengatasi godaan setan, juga itulah yang berkenan di hati Allah, supaya kita dapat mengenal Allah secara lebih baik dan lebih benar. Itulah jalan yang ditunjukkan Tuhan agar kita dapat mengenal dan kembali bersatu dengannya. Inilah satu-satunya cara, maka kemudian dikatakan dari salib menuju kepada kemuliaan. Dari salib menuju kepada kemenangan. Orang yang kecil seperti Yesus yang disalibkan itu, dialah yang akan menikmati
kemuliaan tersebut. Yang ketiga, beban yang enak. Tentu Tuhan tahu kita ini orang-orang yang susah untuk menjadi kecil. Kita inginnya menjadi luar biasa. Tuhan juga tahu bahwa dosa itu mengakibatkan kita semua menjadi letih lesu, berbeban berat dan tidak berdaya. Oleh karena itu pada hari ini Tuhan mengundang kita sekaligus berjanji dengan mengatakan, datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Itu artinya Yesus menjamin beban hidup kita ini akan menjadi ringan apabila kita semua mau datang kepadanya, belajar daripadanya menjadi kecil. Namun begitu kita datang, ia kemudian berkata, "Ikulah buk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati." Dengan demikian, ternyata ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu tidak mengambil beban kita, sehingga kita tidak bisa berdoa, "Tuhan, ambillah salibku ini." Tidak seperti itu. Kita semua ternyata tetap memikul salib. Tetapi kemudian Yesus mengatakan bahwa salib yang diberikannya itu atau beban yang diberikannya itu adalah beban yang ringan dan enak. Bagaimana hal itu dapat terjadi kalau kita semua sungguh-sungguh belajar dari Yesus yang memikul salib dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati? Dengan demikian, salib kita apapun itu akan menjadi ringan apabila kita memikulnya dengan lemah lembut dan rendah hati. Kita diajak untuk menanggalkan keinginan diri dan menempatkan keinginan Tuhan di atas segalanya. Mengapa beban itu menjadi sedemikian berat? Beratnya beban itu karena kita memikulnya bukan dengan lemah lembut dan rendah hati. Kita masih suka dengan kelekatan-kelekatan hidup kita. Kita masih mengikuti egoisme kita dan bukan mengikuti keinginan Tuhan. Manakala kita menanggalkan keinginan indrawi kita maupun keinginan rohani kita, maka disitulah kemudian kok yang dipasang Tuhan itu akan menjadi ringan. Kita memikul beban bukan karena terpaksa atau kewajiban, tetapi kemudian kita menemukan bahwa di situ ada cinta dan kemudian kita membaktikan diri kita seluruhnya hanya kepada Tuhan. Mari kita merenungkan sabda Tuhan hari ini supaya kita semua dapat membuka misteri kerajaan Allah, sehingga dengan misteri yang diwujud nyatakan pada hari ini kita kemudian benar-benar belajar bahwa di dalam Tuhan ada